Bayangan Anda lagi duduk santai nih, terus Anda pengen ngirim uang dari Jakarta ke, katakanlah, sebuah desa di ujung Afrika. Atau mungkin ke Amerika Selatan kan? Bener banget. Nah, di era sekarang, di mana kita tuh udah bisa video call resolusi tinggi secara real time ke benua lain. Gratis pula. Pakai internet biasa aja bisa. Tapi anehnya, ngirim uang lintas batas itu paradoks banget. Masih kerasa kayak kita hidup di tahun 80-an. Sangat lambat dan birokrasinya panjang. Iya, uang Anda mungkin baru sampai 3 hari kemudian. Terus Anda harus bayar biaya potongan yang kadang, Lebih mahal dari harga secangkir kopi premium? malah kadang lebih mahal dari makan siang Anda sebulan. Maksudnya, kenapa sih mindahin digit angka di layar komputer aja harus makan waktu berhari-hari? Itu pertanyaan jutaan dolar sebenarnya. Makanya, untuk sesi eksplorasi mendalam kita kali ini, kita pegang sebuah catatan pendek. Cuma beberapa baris, tapi klaimnya luar biasa. Catatan ini bilang kalau revolusi perbankan buat mecahin masalah ini tuh bukan cuma mungkin, tapi sedang terjadi saat ini juga. Melalui sebuah jaringan yang mereka sebut Pi ya. Dan menyukai tayangan ini, tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi. Yang admin sajikan, Yasdar TV saluran Pi Network tetap bersama Anda, kami mengudara. Pi Network, Pi One Ear, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 Apa sebenarnya fondasi dari klaim optimis ini berdasarkan catatan yang kita punya? Ya, fondasinya ada di aspek teknis tadi. Integrasi dengan sistem yang udah mapan. Mari kita mulai dari klaim mekanis itu. Karena jujur aja, bagi kebanyakan orang yang dengerin kita nih, akronim kayak ISO 2022 atau SWIFT tuh terdengar Membosankan banget kan? Kayak bahasa mesin gitu. banget. Teks ini kan bilang integrasi ini memungkinkan bank ngelakuin transaksi instan dengan biaya rendah. Tapi sebelum kita ngomongin soal instan, kita harus paham dulu kenapa sistem sekarang tuh lambat banget. Bener, kita harus lihat status quo-nya dulu. Maksud saya, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar pas kita ngirim uang ke luar negeri pakai sistem konvensional? Banyak orang tuh ngira pas mereka transfer uang ke luar negeri, uangnya benar-benar terbang gitu dari bank pengirim ke bank penerima. Disinilah peran jaringan SWIFT saat ini. SWIFT itu sebenarnya bukan jaringan pengiriman uang. Dia itu cuma jaringan pengiriman pesan. Kayak WhatsApp, tapi khusus buat bank. Isinya tuh cuma instruksi kayak, tolong debit akun A dan kredit akun B. Sebentar memotong sedikit ya, kalau itu cuma pesan teks, kenapa butuh waktu berhari-hari? Ngirim pesan teks kan harusnya instan. Nah, karena pesannya itu jarang banget bisa jalan dalam satu garis lurus. Oh, nggak langsung nyambung point to point gitu? Kebanyakan bank di dunia itu nggak punya hubungan langsung satu sama lain. Pesan itu harus melompat. Dari bank lokal Anda ke bank koresponden di negara Anda, terus lompat lagi ke bank koresponden internasional. Baru akhirnya turun ke bank penerima di negara tujuan. Tepat sekali. Dan setiap kali pesan itu lompat, ada antrian. Dan di tiap transit itu ada pengecekan manual buat anti pencucian uang. Belum lagi format data yang kadang nggak cocok antar bank. Nah, itu yang bikin mahal dan lama. Setiap pihak yang nyentuh transaksi itu bakal ambil sedikit komisi. Dan tentunya nambah waktu delay. Oke, saya coba kasih analogi nih. Ngebayangin transaksi lintas batas sekarang itu rasanya kayak ngirim paket fisik. Lewat bea cukai gitu ya. Iya, kayak lewat berbagai bea cukai internasional yang pelan banget. Sementara integrasi yang diklaim Pi ini ibarat buka jalur ekspres VIP. Atau bisa pakai analogi paspor. Itu pas banget sebenarnya. Kalau pakai sistem SWIFT lama, itu ibarat pakai paspor fisik di bandara zaman dulu. Anda harus ngantri panjang. Petugas imigrasi ngambil paspor kita, ngecek nama manual di komputer gitu kan? Betul, terus mereka harus ngebalik halaman satu per satu buat cari ruang kosong, terus ngecapnya. Lambat banget dan rentan human error pastinya. Nah, terus masuk kelas standar ISO 2022 yang disebut di catatan kita ini. Ini yang ngubah keadaan. Gimana caranya si ISO ini ngerubah keadaan? ISO 2022 itu standar komunikasi global yang baru buat lembaga keuangan. Kalau pesan SWIFT lama itu ibarat telegram pendek yang jumlah karakternya dibatasi. Yang bikin informasinya sering kepotong dan butuh dicek manual ya? Betul. Nah, ISO 22002 ini mengubah pesan telegram itu jadi semacam paket data kaya. Semua informasi, pengirim,
penerima, tujuan dana, semuanya terstruktur rapi dalam satu bahasa yang seragam di seluruh dunia. Ibarat gerbang biometrik e-pasport. Datanya udah terstandarisasi, Anda cukup natap kamera, mesin baca chip di paspor dalam hitungan milidetik. dan pintu langsung kebuka secara otomatis. Nggak ada lagi tuh gesekan karena beda bahasa atau format data. Oke, saya paham nih soal ISO 2022 yang bikin bahasanya seragam. Tapi tunggu deh, Kenapa? ada yang janggal. Teks ini kan secara spesifik nempatin jaringan Pi di tengah-tengah integrasi ini. Kalau bank-bank itu udah punya SWIFT dan mereka emang lagi beralih ke ISO 2022 secara mandiri, terus apa fungsinya inovasi baru dari Pi ini? Nah, itu pertanyaan bagus. Maksud saya, kenapa bank butuh Pi kalau mereka udah punya solusi sendiri? Disitulah inti dari klaim revolusionernya. Gini, SWIFT dan ISO 2022 itu emang nyelesain masalah komunikasi dan standarisasi bahasa. Oke, bahasanya udah beres. Tapi ingat obrolan kita di awal, pesan itu bukanlah uang. Ah, iya. Cuma instruksi doang kan? Betul. Setelah pesannya sampai lewat SWIFT tadi, bank-bank tersebut masih harus ngelakuin penyelesaian akhir. Atau istilahnya settlement ya? Ya, settlement. Yaitu proses bener-bener mindahin likuiditas atau nilai uang dari satu buku besar ke buku besar lainnya. Dan ini yang biasanya lama. Sangat lama. Nah, jaringan inovatif kayak Pi yang dibangun di atas teknologi buku besar terdistribusi atau blockchain mengklaim bisa jadi jembatan. Mereka jadi rel untuk settlement tersebut. Oh, jadi bank tetap pakai standar komunikasi ISO 2022 yang legal dan udah biasa mereka pakai. Tapi, eksekusi pemindahan nilainya menumpang di atas jalan tol baru punya Pi ini, yang instan dan murah. Wah, pinter juga ya. Jadi bank nggak perlu ngerombak seluruh sistem front-end yang dilihat nasabah. Betul, mereka cuma ganti mesin di belakang layarnya aja. Tapi ada satu hal nih yang agak mengganjal buat saya di teks ini. Apa tuh? Teks ini kan dengan PD-nya menyatakan kalau inovasi ini memperdayakan bank-bank. Ya, kalimatnya eksplisit begitu. Padahal biasanya ya kan, kalau kita baca literatur tentang jaringan keuangan terdesentralisasi atau kripto, narasinya tuh selalu bermusuhan sama bank. Ah iya, kita akan menghancurkan sistem lama gitu kan biasanya. Benar, narasi anti kemapanan, kita bakal gantiin bank sentral. Tapi teks ini justru secara eksplisit ngerangkul sistem perbankan tradisional. Itu benar banget. Mengapa ngambil rute asimilasi ini, alih-alih nyoba jadi pengganti bank secara utuh? Bukankah ini menarik? Menurut saya, ini adalah pragmatisme pasar tingkat tinggi. Pragmatisme gimana maksudnya? Gini, mau gulingin sistem perbankan global itu pada dasarnya hampir mustahil, setidaknya dalam waktu dekat. Karena mereka terlalu kuat, Karena bank punya apa yang nggak dimiliki sama jaringan baru manapun. lisensi. Lisensi institusional, kepatuhan regulasi yang udah mengakar, dan yang paling penting, miliaran nasabah yang udah terbiasa sama mereka. Bener juga sih, ngajarin orang biasa pakai teknologi desentralisasi yang ribet itu susah banget. Makanya, teks ini nunjukin sebuah strategi asimilasi. Daripada maksa miliaran orang belajar pakai wallet kripto yang rumit, Kenapa enggak nyusup aja ke dalam infrastruktur yang udah dipakai miliaran orang itu, ya kan? tepat, Wow, jadi ini tuh semacam strategi kuda Troya gitu ya? bisa dibilang begitu. Maksudnya nawarin kecepatan dan efisiensi ke bank di depan, tapi di belakang layar, perlahan-lahan infrastruktur baru inilah yang memproses semuanya. Kurang lebih begitu polanya. Tapi dalam bentuk simbiosis mutualisme ya. Saling menguntungkan dong. Iya, bank butuh mecahin masalah biaya operasional dan kecepatan biar nasabah mereka nggak lari. Sementara jaringan baru kayak PA ini butuh apa? Volume transaksi. Betul sekali. Mereka butuh volume transaksi masif buat ngebuktiin kegunaan dan nilai jaringan mereka. Jadi saling win-win dong. Dengan mengintegrasikan diri ke SWIFT dan ISO 20222, mereka pada dasarnya tuh ngomong ke perbankan lama. Tenang, kami nggak akan ngerebut nasabah kalian. Kami cuma mau bikin operasional kalian lebih murah, begitu ya? Persis. Tapi tunggu, bilang kalau mereka mau asimilasi sama bank itu satu hal ya, prakteknya pasti beda. Ya, prakteknya jauh lebih kompleks. Karena sistem perbankan tradisional kan kaku banget. Mereka diikat sama ribuan regulasi dari berbagai negara yang beda-beda. Regulasi itu dinding tertebalnya. Makanya, apakah masuk akal sebuah jaringan baru yang mungkin cuma didorong sama komunitas akar rumput bisa dengan gampang nyangkokin diri ke SWIFT? Tanpa ada penolakan dari bankir-bankir tua itu. Iya, tanpa proses approval yang bertahun-tahun lamanya. Kayaknya agak too good to be true ya. Itu pertanyaan kritis yang sangat valid. Dan justru itulah alasannya kenapa tax claim ini jadi sangat eksplosif.
Karena kalau beneran terjadi, dampaknya luar biasa. Betul. Emang sangat sulit nembus tembok regulasi perbankan. Tapi, Ada tapinya nih. jika infrastruktur Pi ini udah dirancang dari awal banget untuk mematuhi standar ISO 22202, Oh, dari awal mereka udah ngikutin bahasanya bank. kalau begitu, mereka sebenarnya udah ngeruntuhin satu tembok terbesar, kompatibilitas teknis dan kepatuhan data. Jadi mereka datang tuh nggak bawa bahasa alien yang aneh-aneh. Mereka udah ngomong pakai bahasa asli bank tersebut, jadi gesekannya jauh lebih minim. Oke, ini ngebawa kita ke bagian kedua dari catatan ini, soal dampaknya. Ya, bagian yang mulai ambisius. Teks ini nggak cuma berhenti di penjelasan teknis yang kering. Kalimat berikutnya tuh pernyataan yang super berani. Apa bunyi kalimatnya? Ditulis gini, adopsi global akan segera hadir, Pi akan memukau dunia. Wow, memukau dunia. Iya, disinilah hal ini menjadi sangat menarik. Kalau kita perhatiin, bahasanya lompat drastis banget loh. Dari bahasa operasional bank ke bahasa showmanship. Bener, dari yang tadinya kaku banget bahas soal SWIFT, tiba-tiba berubah jadi bahasa pertunjukan, memukau dunia. Pergeseran retorika ini sebenarnya bagian inti dari strategi komunikasi mereka. Strategi gimana maksudnya? Teks ini secara kausal ngehubungin penyelesaian masalah teknis tadi dengan dominasi global secara langsung. Oh, karena teknisnya beres, maka global adopsi pasti terjadi gitu. Iya, dan penggunaan kata memukau itu sangat disengaja dan spesifik. Kenapa harus kata memukau? Karena gini, sebuah update perangkat lunak biasa itu nggak pernah memukau siapapun. Iya sih, kalau aplikasi bank saya update, saya nggak terpukau. Anda paling cuma lega karena aplikasinya nggak error lagi kan? Bener banget. Nah, kata memukau ini memposisikan integrasi mereka sebagai sebuah pergeseran paradigma. Sesuatu yang bakal ngubah gimana cara manusia berinteraksi sama uang. Betul, sebuah revolusi yang kerasa dampaknya oleh orang biasa. Setuju sih, ketika sesuatu dibilang memukau dunia, itu berarti dunia sebelumnya nggak nyangka hal itu bisa terjadi. Atau dunia udah terlalu lama mati rasa pakai sistem yang jelek. Kayak pas awal-awal internet bisa bikin kita ngirim email atau pesan instan beda benua, itu memukau. Sangat memukau pada zamannya. Dan di sini, teks ini seolah ngejanjiin momen aha yang sama, tapi buat perpindahan nilai atau uang. Uang bergerak secepat data. Tapi coba deh Anda perhatiin nada kepastiannya. Teks ini tuh nggak bilang berpotensi memukau. Atau kami berharap mendapat adopsi global, nggak gitu ya? Nggak sama sekali. Dikatakan akan segera hadir dan akan memukau. Titik. Kepastian yang absolut. Iya. Tapi tidakkah retorika pasti terjadi ini justru beresiko jadi bumerang? Bumerang kalau misalnya mereka gagal deliver. Kalau pengembangannya meleset dari jadwal kan malah kelihatan omong kosong. Secara teknis, emang selalu ada resiko overselling atau janji manis doang. Terus kenapa mereka berani? Dari sudut pandang psikologi pergerakan massa, kepastian absolut itu justru diwajibkan. Oh ya? Kenapa? Ini tuh ngebikin fenomena yang namanya self-fulfilling prophecy. Ramalan yang mewujudkan dirinya sendiri. Persis. Dalam dunia jaringan keuangan yang terdesentralisasi, nilai dari sistemnya itu kan sangat bergantung pada kepercayaan. Kepercayaan orang bahwa sistem itu bakal berhasil. Kalau orang nggak percaya, sistemnya nggak ada nilainya. Jadi maksud Anda, kalau cukup banyak orang yang yakin ini pasti kejadian, Mereka bakal mulai bertindak. Mereka berinvestasi waktu, ngasih tenaga, ngebangun aplikasi di atasnya. dan semua tindakan kolektif itu yang pada akhirnya justru bikin sistemnya beneran terwujud nyata. Tepat sekali. Kepastian itu ngebunuh kelumpuhan akibat keraguan. Bener juga, kalau bahasanya menyemenyek, orang bakal mikir dua kali. Kalau teks ini pakai bahasa tentatif kayak, kami sedang mencoba mengusahakan adopsi global, Audiens pasti milih sikap wait and see. Nyunggu aja deh sampai beneran jadi. iya kan? Nggak ada yang mau jadi kelinci percobaan. Tapi dengan menyatakan adopsi global itu akan segera hadir, teks ini nyiptain urgensi. Oh, semacam FOMO, fear of missing out. Betul, teks ini ngasih tahu pembacanya, kereta ini lagi melaju kencang loh. Nggak ada waktu buat ragu, naik sekarang atau Anda bakal tertinggal di peron. Sangat cerdas secara psikologis. Membingkai ini sebagai kepastian yang tak terelakkan. Sangat masuk akal. Dan ini nyambung banget sama bagian terakhir dari catatan yang kita bahas hari ini. Setuju, bagian terakhir ini mungkin adalah bagian yang paling menarik secara manusiawi. Karena dia langsung menyentuh sisi emosionalnya ya. Iya, setelah panjang lebar ngejabarin infrastruktur perbankan yang dingin dan kaku, Terus meloncat ke visi penaklukan global yang ambisius. tiba-tiba teks ini jadi sangat personal. Dikatakan, maju terus, para pioner tahap akhir telah tiba, kemenangan menanti. Wah,
ini luar biasa sih. Kita tuh tiba-tiba kayak ditarik paksa dari ruang rapat bank sentral yang dingin. Masuk ke dalam ruang ganti atlet sebelum pertandingan final yang menegangkan. Benar. Jadi pertanyaannya, siapa sih pionir yang dimaksud di sini? Gini, ini tuh sebuah masterclass dalam retorika pembentukan komunitas. Memangnya kenapa nggak pakai sebutan pengguna aja? Karena beda bobotnya. Teks ini nggak manggil mereka, pengguna atau pelanggan. Kata pionir itu muatan historis dan psikologisnya berat banget. Berat gimana maksudnya? Seorang pionir itu kan merujuk ke seseorang yang berani masuk ke wilayah yang belum ada petanya. Penjelajah gitu ya, yang ngebuka jalan. Mereka yang berhadapan langsung sama ketidakpastian. Mereka yang lewatin jalan yang belum diaspal, penuh lumpur, dan ngambil risiko kegagalan. Berbeda jauh sama konsumen biasa dong. Beda jauh. Konsumen biasa itu cuma datang pas jalannya udah mulus, aplikasinya udah bug-free dan sempurna. Tinggal pakai doang. Betul. Sedangkan pionir, mereka adalah orang-orang yang tangannya kotor ikut ngebangun jalan tersebut dari nol. Jadi, apa arti dari semua ini? Dengan nyematin label pionir, teks tersebut nggak cuma sekedar nyapa komunitasnya, Nggak cuma nyapa, tapi secara aktif memvalidasi kesulitan dan penderitaan yang mungkin udah mereka lewatin bareng-bareng. oh, validasi. Mungkin jaringan ini punya fase pengembangan yang panjang banget kali ya? Pasti. Proyek sebesar ini pasti penuh bug, penundaan, dan penantian panjang yang melelahkan. Jadi teks ini tuh ibarat naruh tangan di pundak mereka dan bilang, "Hey, kami tahu kalian udah bertahan dan menderita sejak awal." Tepat. Ini adalah bentuk pengakuan atas investasi emosional komunitasnya. Dan lihat kelanjutannya, tahap akhir telah tiba. Nah, ini juga krusial. Dalam siklus teknologi yang panjang, kelelahan atau fatigue di kalangan pendukung awal itu adalah ancaman paling mematikan. Orang bisa capek nunggu dan akhirnya menyerah ya. Mereka bisa aja frustrasi terus mindahin aset atau tenaganya ke proyek koin atau jaringan lain. Tapi dengan ngumumin kalau ini udah masuk tahap akhir, Itu ngasih suntikan adrenalin yang baru. Ngasih batas waktu yang jelas kapan penantian mereka bakal berakhir. biar mereka nggak nyerah di kilometer terakhir maraton. Betul sekali. Tapi ada satu kata lagi nih yang bikin saya penasaran. Kenapa dibingkainya sebagai sebuah kemenangan? Kata kemenangan ya. Iya, maksud saya, mari kita realistis sedikit. Kita kan lagi ngomongin integrasi sistem pembayaran lintas batas pakai standar ISO 20222. Topik yang sangat operasional dan geeky. Kenapa hal yang administratif begini harus dimiliterisasi atau didramatisasi jadi sebuah kemenangan yang menanti? Emangnya mereka lagi perang sama siapa? Iya kan? Siapa musuhnya? Sebenarnya mereka emang lagi berperang. Berperang melawan bank sentral? Bukan. Mereka berperang memperebutkan atensi dan loyalitas di landscape teknologi yang hiperkompetitif ini. Oh, ngelawan proyek kripto atau inovasi fintech lainnya? Persis. Gini, utilitas finansial doang kayak biaya transfer murah atau transaksi cepat itu gampang banget ditiru sama pesaing. Bener juga. Kalau besok ada koin X yang nawarin fee lebih murah dari Pi, orang bisa aja langsung pindah. Terus apa yang bikin seorang pengguna mau bertahan? Apa dong? Rasa kepemilikan. Jawaban utamanya adalah identitas dan rasa kepemilikan itu tadi. Saya paham sekarang. Karena pengguna biasa bakal gampang banget pindah bank cuma demi promo cashback receh. Tapi seorang loyalis yang merasa ikut berperang, Loyalis nggak bakal ninggalin sesuatu yang ia rasa ikut ia menangkan dengan susah payah. kan cuma milik kami yang bikin codingnya loh. Tapi ini milik kalian juga, para pionir yang setia jaga server tetap nyala dan jaringan ini tetap hidup. Tepat. Ketika audiens merasa pencapaian sistem adalah kemenangan pribadi mereka, loyalitas yang terbentuk itu bakal sekuat baja. Nggak bakal goyah sama godaan kompetitor manapun. Sama sekali nggak. Wow, diskusi ini benar-benar bikin saya mikir ulang soal cara kita ngelihat inovasi secara keseluruhan loh. Gimana tuh? Kita pun sering banget terjebak cuma pada spesifikasi teknisnya doang. Ya, kecepatan transaksi per detik, keamanan algoritma kriptografinya. Ya, hal-hal nerd semacam itu. Padahal inovasi yang benar-benar bakal bertahan hidup dan ngerubah dunia itu adalah inovasi yang berhasil menguasai narasi di kepala manusia. Benar banget. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi.
teks catatan kita hari ini yang cuma terdiri dari beberapa baris singkat ini, Ternyata nyimpen strategi 3 arah yang komprehensif banget ya. ya, coba kita rangkum strukturnya, biar kelihatan jelas. Boleh. Pertama, Di bagian awal, teks ini secara sadar berbicara kepada logika institusional. yang menenangkan pihak bank pakai buzzword kayak ISO 2022 tadi. Mm-mm. Ini membuktikan ke para bankir kalau Pi ini mengerti aturan main dunia nyata, nggak cuma halo. Lalu di bagian tengah, Ia berbicara kepada ambisi pasar yang lebih luas, menjanjikan adopsi global buat narik minat investor massal. ngejual mimpi yang bisa bikin orang kaya atau mengubah dunia gitu ya. Betul. Dan di bagian akhir, mengunci loyalitas emosional mereka dengan janji sebuah kemenangan bagi para pionir. Dan yang bikin gila adalah semuanya disampaikan tanpa jargon teknis yang panjang lebar dan berbelit-belit. Dirancang khusus buat era media sosial. Iya, layaknya sebuah komunikasi yang dibikin buat layar ponsel, buat dibaca dalam hitungan detik sambil scrolling. Tapi pesannya menempel di pikiran berhari-hari. Ini membuktikan kalau komunikasi teknologi modern tuh nggak bisa lagi bentuknya kayak jurnal akademis yang tebal. Nggak bakal ada yang baca. Komunikasi yang efektif sekarang harus menyerupai sebuah manifesto. Manifesto yang memadukan kredibilitas teknis yang solid. Dengan teknik mobilisasi massa yang emosional. Kalau salah satunya hilang, inovasinya cuma bakal jadi proyek niche dan nggak akan pernah berskala global. Sangat setuju. Diskusi yang sangat mencerahkan, jadi apa inti dari semua ini untuk Anda yang dari tadi mendengarkan eksplorasi kita hari ini? Ya, apa alasannya Anda harus peduli sama semua ini? Kenapa Anda mesti peduli dengan sebuah klaim singkat tentang Pi, jaringan Swift, atau standar ISO yang membosankan ini? Karena saudara-saudara, kita sedang melihat langsung cetak biru dari masa depan uang Anda sendiri. Masa depan dompet kita semua? Betul. Apa yang disampaikan dalam catatan pendek ini bukan sekedar soal update perangkat lunak. Ini adalah tentang menghapus batas-batas geografis Untuk nilai dan modal yang selama puluhan tahun tuh dikekang sama birokrasi tua. dan keterbatasan teknis yang disengaja. Coba deh, bayangkan dunia di mana transfer hasil jerih payah Anda lintas benua, Sama cepatnya dan sama murahnya kayak ngirim foto keluarga di WhatsApp. instan. Dan yang lebih penting lagi dari diskusi kita tadi, bayangkan kalau revolusi ini dilakukan tidak dengan membongkar dan menghancurkan bank yang Anda pakai setiap hari. Melainkan dengan memutakhirkan mesin di belakangnya secara rahasia dan tak kasat mata. Pada akhirnya, garis pemisah antara dunia perbankan institusional yang tua dan kaku Dengan jaringan digital desentralisasi yang lincah, itu bakal semakin kabur. Mereka nggak lagi saling mencoba menghancurkan satu sama lain, tapi justru saling menyerap dan melengkapi. yang membawa saya ke satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan malam ini. Silakan. Kita tuh selalu diajarkan, dari buku sejarah maupun film, bahwa inovasi yang paling radikal adalah inovasi yang menghancurkan sistem lama sampai rata dengan tanah. Kita suka banget sama narasi pahlawan kecil yang menggulingkan raksasa jahat kan? Didefinisikan dengan kemampuannya untuk berintegrasi, Kemampuannya untuk beradaptasi dan mencangkokkan dirinya sendiri ke dalam pembuluh darah perbankan lama, kayak Swift. pertanyaannya adalah, apakah masa depan keuangan global ini sebenarnya tentang sebuah revolusi yang akhirnya menang? Ataukah ini tentang asimilasi tingkat tinggi, di mana sistem lamanya pada akhirnya cuma berganti kulit? Pertanyaan yang bagus. Apakah para pelopor teknologi ini yang berhasil mengubah perbankan? Atau malah perbankan tradisional yang pada akhirnya menyerap dan menjinakkan mereka? Sesuatu yang sangat layak untuk Anda pikirkan. Biar waktu yang menjawabnya. Terima kasih kepada Anda yang telah meluangkan waktu hari ini, menguji asumsi, menantang status quo, dan ikut menyelam dalam kompleksitas topik yang luar biasa ini bersama kami. Selalu menyenangkan bisa berbagi perspektif. Sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita selanjutnya. Teruslah kritis, dan kami pamit undur diri. Pi Network, Pi 1 Year, GCV 314159. Dale! พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 $. เย้